Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Miss yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, today we are learn going to about let's go to the village. You can open your book on page 48 unit 5 ya. Di buku paket halaman 48 di part 5 ya, about let's go to the village, yaitu ayo kita pergi ke desa. Nah, di sini Miss akan menjelaskan beberapa vocabularies about a village, tentang desa ya. Kemudian juga nanti akan Miss jelaskan juga tentang present perfect tense. Oke, yuk let's check it out. Nah, di sini ada yang namanya vocabulary ya, itu kosakata about village ya, yang ada di desa-desa maksud Miss ya. Di sini kalian bisa buka di halaman 48 ya. Listen and repeat ya, dengarkan dan ulangi, oke? Nah, kalian bisa lihat buku paket sambil lihat buku paket ya. Di sini Miss ada beberapa gambar yang sesuai dengan buku paket, biarpun nggak mirip-mirip banget lah ya. Oke, yang pertama ada tanda panah Miss ya. Nah, this one is rice field. Oke, rice field means sawah ya. Rice field. Oke, rice field artinya adalah sawah. Okay, and then the second picture nih, okay, this one is farmer. Okay, farmer means petani ya. Okay, next the third picture is riverbank. Okay, riverbank means tepi sungai ya. Ini adalah tepi sungai. Okay, next. Okay, this one is cattle. Cattle itu adalah hewan-hewan ya. Okay, next. Kemudian this one is carriage means delman. Okay. Nah, yang ada di bawah sawah nih, this one is river. Okay, river means sungai ya. Ini adalah sungai. Sungai bahasa Inggris adalah river. Okay. Next, di sampingnya ini ya, di samping sungai itu adalah, nah ini ya, harvest. Okay, harvest means memanen, panen ya, memanen hasil buah atau hasil pertanian. Okay. Next, this one is hut itu adalah gubuk yang ada di sawah ya, gubuk-gubukan yang ada di sawah. Okay, next this one is herdsman itu adalah penggembala hewan ya. Nih gambarnya nih, penggembala. Okay, next is, okay, ada yang tahu nggak nih apa nih bahasa Inggrisnya? Scarecrow itu adalah orang-orang sawah. Oke? Nah, kalian ulangi lagi di rumah ya. Nah, di sini Miss akan menjelaskan about present perfect tense. Ada yang tahu nggak is the meaning of present perfect tense? Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau juga telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu namun efeknya masih berlanjut. Kalian bingung ya, dan ini ada di buku paket ya, di halaman 52. Okay? Kamu bisa buka halaman 52 present perfect tense ya, yang di paling bawah nih. Okay? Next. Nah, present perfect tense digunakan saat satu, menyatakan kejadian yang telah selesai atau terjadi di masa lampau. Apa sih masa lampau itu? Masa lampau itu adalah yang udah-udah ya, yang lalu, namun tidak diketahui kapan terjadinya. Nah, kemudian yang kedua, menyatakan tindakan yang terjadi di masa lalu dan masih ada hubungannya hingga sekarang.
Kemudian yang ketiga, menyampaikan tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Oke. Nah, present ini ada time expressions pada present perfect tense. Itu ada keterangan waktunya yang digunakan pada present perfect tense. Jadi ada ciri-cirinya nih. Ciri-ciri keterangan waktunya pertama ada already, ya nih. Ada already artinya sudah. Just baru saja, recently atau lately belum lama ini. Ever pernah, yet masih. For plus period of time up to present. For an hour selama 1 jam. For 3 days selama 3 hari. For 2 weeks 2 weeks selama 2 minggu. For a long time selama waktu yang lama. And then for many years selama bertahun-tahun. Ini ciri-cirinya nih ya. Okay. And then since plus starting time. Since yesterday sejak kemarin. Since 7 a.m. sejak jam 7 pagi. Since February sejak Februari. Since we first met sejak kita pertama bertemu. And then since I moved here sejak saya pindah ke sini. Pokoknya adalah ciri-ciri atau time expressions pada present perfect tense. Jadi kalian bisa lihat ciri-ciri dalam ininya ya di keterangan waktunya. Oke. Kemudian, nah ini adalah rumus present perfect tense dan juga contoh present perfect tense di sampingnya. Pertama, ada kalimat positif ya. Kalimat positif ini ya yaitu subjek nih. Subjek itu orang ya. Subjek itu orang, si pelaku. Bisa I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kita, and then he, she, it ya, atau nama orang. Subjek plus auxiliary verb. Auxiliary verbnya itu adalah kata bantu. Nah, pada present perfect kata bantunya itu adalah menggunakan have atau has. Nanti Miss gunakan ya. Kalau have digunakan pada subjek yang mana dan has digunakan pada subjek yang mana. Plus past participle. Past participle itu adalah kata kerja bentuk ketiga. Kalian bisa lihat di di kamus ya, ada di kamus, di tengah-tengah kamus tuh ada verb 1, verb 2, and then verb 3. Nah, di present perfect ini kalian menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Nah, contohnya nih, I have read the book. I have read the book. Artinya adalah nih, have I memakai have. I have read the book. Artinya adalah saya telah membaca buku atau saya sudah membaca buku. Oke. Okay? He has left. Nah, has berarti dipakai pada subjek he ya. He has left. Dia telah pergi, oke. Okay? Nah, kalimat negatif yaitu gampang, tambahkan not setelah have atau has. Contoh nih. I have not read the book. Ya. I have not read the book and then he hasn't left. Atau juga I haven't read the book atau he hasn't left, oke. Okay? Tambahkan not setelah have atau has, itu aja. Nah, kalimat interrogatif atau kalimat tanya berarti have atau has-nya dipindahkan ke depan. Kemudian dan subjeknya, nah baru setelah have atau has dipindahin ya, dibalik aja. Contoh nih, have I read the book? Sebenarnya bukan I ya, tapi you. Have you read the book? Ya, sudahkah kamu membaca buku? Has he left? Sudahkah dia pergi? Seperti itu contohnya ya. Nah, contoh kalimat present perfect tense. Pertama, we haven't seen Dimas recently. Nah, mana subjeknya? Subjeknya adalah we ya. Kemudian auxiliary verbnya adalah have ya. Karena dia negatif tambahkan not setelah have. Haven't. Haven't itu singkatan dari have not. Seen. Nah, past participle atau verb ketiganya itu adalah seen ya, bentuk ketiga ya. Dan juga Dimas recently ya. Nah, artinya apa? Adalah kamu belum melihat Dimas lagi ya. Have you ever been to Scotland? Artinya adalah apakah kamu pernah ke Skotlandia? Yang ketiga, Adam hasn't received the document yet. Adam belum menerima dokumen tersebut atau masih belum menerima dokumen tersebut. Dan juga ada lagi contoh keempat dan kelima. Nah, ini ya, Miss kasih tahu ya, untuk auxiliary verb pada present perfect tense ada have dan has. Nih ya, kalau have digunakan pada subjek I, you, they, we ya, atau juga pada plural subjek yaitu adalah orang yang lebih dari satu ya, they atau we. Contoh seperti Fadlan, Fahri, Rofi kayak gitu ya. We contohnya Mia, siapa ya? Mia, Andi, and I ya, Mia, Andi, and I, ada I-nya kalau we ya. Nah, kalau has itu untuk yang singular ya, yang singular subject untuk orang yang tunggal. He untuk dia laki-laki. Kalau she berarti dia perempuan. It untuk hewan tapi tunggal atau satu. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang
sudah Miss jelaskan ya. Nah, sekarang let's do the exercise on your book on page 50. Kalian kerjakan latihan di halaman 50 nih ya. Halaman 50 nih. Nah, di sini ada dialog ya, di halaman 50 ada dialog. Ada contoh dialog. Nah, kalian berarti kerjakan di halaman 51-nya. Oke. Di halaman 51-nya, make dialogue based on the picture beside. Membuat dialog berdasarkan gambar yang ada di samping ya. Jadi, halaman 50 ini adalah contohnya dan kalian kerjakan di halaman 51. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari Miss ya. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanya ke Miss langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.